Alhamdulillah, saya telah mengikuti pembacaan Yasin, tahlil, tahmid beserta doa arwah, dan juga tadi dibaca pembacaan salawat atau maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kita masuklah pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan kitab. Pada kesempatan kali ini adalah perdana atau pertama pembacaan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Sebetulnya ada ralat, bukan Fathul Qorib, tapi Ghayah Taqrib. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa, intinya sama-sama materi fikih gitu. Selanjutnya saya berharap sama ketua dan sekcap mungkin minggu depan bisa ganti materinya biar nggak bosen gitu ya. Jadi minggu depan mungkin bisa materi akidah, minggu depan bisa materi hadis, atau minggu depan bisa materi tasawuf dengan pengajaran berbeda juga tentunya gitu. Mungkin Gus Aufar nanti yang bakal ngisi, Bang Fajar yang ngisi ya, pakai diisi gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa tahirin wa sahabatil ajmain. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad Al-Husain bin Ahmad Al-Asbihani rahimahullah taala, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'ala al-muta'allim darsuhu wa yashula 'ala al-mubtadi hifzuhu wa an ukthira fihi fit taqsimat wa hasr al-khisal fa ajabtuhu ila dhalika taliban lit-thawab raghiban ila Allah ta'ala fi taufiq lis-shawabi innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi 'ibadihi latifun khabir. Para sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor cabang Jakarta Selatan serta para hadirin yang sedang mengikuti streaming baik di Facebook maupun di Instagram, ya tentunya ini merupakan suatu gerakan baru di mana kita insya Allah akan istiqomah setiap malam Jumat ya, yaitu mudzakarah zikir ya, karena adanya Rijalul Ansor ini atau majelis zikir dan salat Rijalul Ansor ini hadir untuk mewadahi sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dalam meningkatkan spiritualitas gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kita tidak hanya sekedar kita dengan manusia, hablum minan nas, atau kita hubungan kita dengan alam sekitar, hablum minal alam, tapi hubungan vertikal horizontal itu harus sejajar, yaitu hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah aku perintahkan hamba-hambaku ya melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang saleh dan mampu mengikuti apa yang Allah perintah dan menghindari apa yang Allah larang. Ini adalah pembukaan, ya, ini muqaddimah dari pembacaan kitab fikih Ghayah wa Taqrib karya Imam Abi Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asbihani, seorang ulama fikih ya. Jadi ini adalah Ghayah Taqrib. Di atas Ghayah Taqrib ini ya ada namanya kitab Fathul Qorib, itu syarahnya. Nah, ini namanya matan. Jadi beda matan sama syarah. Syarah itu lebih rigid lagi penjelasannya, lebih detail gitu. Di atasnya Fathul Qorib ada lagi namanya Hasyiah, Hasyiatul Baijuri. Itu lebih tebal lagi. Itu dalam tatanannya. Jadi ada Ghayah Taqrib, Fathul Qorib, dan Hasyiatul Baijuri. Sedangkan kalau Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in itu ada syarahnya namanya I'anatul Talibin. Nah, ini bagi sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor yang dulunya backgroundnya pesantren, mungkin nggak asing dengan nama-nama kitab ini ya. Baik, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, ini saya mulai dengan pembukaan, yaitu kalam yang disampaikan oleh pengarang kitab ya, yaitu Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad Husain bin Ahmad Al-Asbihani.
beliau memulai dengan memuji Allah, gitu ya. Memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tentu dalam setiap memulai segala pekerjaan, segala kegiatan, kita diajarkan untuk memulai dengan bismillah. Dimulai dengan mengucap nama Allah gitu. Itu merupakan suatu kesunahan gitu ya. Sesuatu hal yang kita mulai dengan bismillah lalu kita selesaikan dengan bacaan alhamdulillah, itu akan bernilai ibadah tentunya dan berharap mendapatkan keberkahan. Selanjutnya beliau Imam Abu Syuja menyampaikan sholawat dan salam, ya, menyampaikan sholawat dan salam itu beliau berharap tentunya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW wa alihi tahirin, dan keluarga-keluarganya yang suci, wa sahabati ajmain, dan para sahabat-sahabatnya. Jadi di gerakan pemuda Ansor makanya kita panggil sahabat-sahabat karena kita mengikuti jejak Nabi gitu. Ya, kita manggilnya bukan kawan-kawan atau yang lain-lain gitu ya. Kita manggil sahabat-sahabat gitu. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi gitu. Sahabat Anwar, sahabat Aufar, sahabat Fajar gitu kan. Udah kayak berasa yang apa, sahabat-sahabat Nabi gitu, sahabat Umar, sahabat Utsman, masya Allah. Lalu berkata Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja Ahmad Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah ta'ala, semoga Allah menyayanginya, sa'alani ba'dul asdiqa, bertanya kepadaku para teman-temanku, ya. Jadi sahabat-sahabatnya Imam Abu Syuja ini bertanya dan meminta, ya, agar apa? Agar sekiranya aku, ya, jadi sahabat Imam Abu Qadi ini diminta sama sahabat-sahabatnya agar aku mengerjakan atau membuat sebuah ringkasan. Ringkasan apa nih? Fil fiqhi ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Jadi Imam Al-Qadi Abu Syuja ini membuat karangan kitab ini karena dipercaya. Kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang tuh bikin buku, nggak punya data, nggak punya ilmu, tiba-tiba bikin buku gitu ya. Terus tanpa ini yang jelas gitu, tanpa apa namanya, data-data yang jelas atau konkret gitu. Kalau ini beliau diminta sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya, agar sekiranya yang mulia Abu Syuja ini mengarang sebuah kitab tapi ringkes, ringkes gitu ya, dalam materi fikih, fil fikih ala madhab Imam Syafi'i, fikih dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, sebagaimana yang kita pelajari bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini berkiblat kepada 4 mazhab dalam fikih, ya. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan satu hal lagi Imam Hambali. Ini keempat imam ini menjadi rujukan utama, ya, menjadi kiblat dalam fikih. Lalu siapa dalam bidang tasawuf? Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ya. Saya tambahkan An-Nahdliyah ini agar apa namanya lebih detail, karena banyak gerakan-gerakan saat ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ya, ala NU gitu ya, ala Nahdliyah. Ya itu tadi, fikihnya mengacu kepada 4 imam tadi, tasawufnya mengacu kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu dalam bidang teologi itu mengikuti siapa? Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita disebut dengan Asy'ariyah gitu. Para habaib, para kiai, ya, di Indonesia kebanyakan Asy'ari gitu. Kalau di Timur Tengah disebutnya kita orang-orang Sunni gitu kira-kira ya. Nah, jadi gitu. Imam Al-Qadi Abu Syuja ini diminta sahabat-sahabatnya untuk bikin ringkasan dalam materi fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, ya. Rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan memberikan keridhaan kepadanya. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatul ijaz.
ya, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, agar sekiranya kitab fikih ini menjadi tujuan utama ya bagi pelajar-pelajar ini yang ingin belajar fikih. Ini nih dasar ilmu fikih di sini gitu ya. Dasar ilmu fikihnya di sini belajar nih. Nanti kalau udah hatam ini bisa lanjut ke Fathul Qorib. Hatam Fathul Qorib bisa lanjut ke Hasyiatul Baijuri gitu. Ya, selanjutnya di sini dijelaskan liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yashula 'alal mubtadi hifzuhu. Apa itu? Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu, agar seorang pelajar, agar seorang yang sedang menuntut ilmu itu semakin dekat dengan pelajarannya dan semakin mudah bagi orang pemula, alal mubtadi, orang yang baru memulai belajar, hifzuhu, untuk menghafalnya. Makanya dibikin ringkas ini karena agar lebih mudah dipelajari dan lebih mudah dihafal gitu ya. Ini baru pembukaan. Mungkin insya Allah minggu depan kita masuk pada materi-materinya ya. Tentu dalam fikih itu setiap apapun dimulai pasti dimulai dengan al-ibadah ya. Bisa dimulai dengan kitab Thaharah seperti itu. Selanjutnya berkata Imam Al-Qadi ya, Abu Syuja, fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-thawab. Maka permintaan sahabat-sahabatnya Abu Syuja yang meminta kepada Abu Syuja untuk membuat atau membuat sebuah kitab ringkas, akhirnya dijawab oleh Imam Abu Syuja, fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-thawab. Dia membuat kitab ini, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari sahabat-sahabat untuk membuat kitab dengan tujuan taliban lis-thawab, agar Imam Abu Syuja ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Syuja mengarang kitab ini ya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Raqiban ila Allah taala fi taufiq, berharap kepada Allah agar mendapatkan kemudahan, taufik ya. Kalau kita nyebut taufik itu sering kita mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Ini kalau cerita ini nih, nutup salam ini, saya ingat dengan Kiai Ahmad Abdul Hamid dari Kendal, Jawa Tengah. Jadi dulu NU itu semuanya sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semakin banyak orang tuh banyak yang pakai gitu. Akhirnya Kiai Ahmad Abdul Hamid ini bikin suatu hal yang khusus NU gitu dah. Ya, khusus NU. Makanya biar beda sama agak beda gitu sama orang awam, dibuatlah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya dibuat seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kan agak sulit kalau diucapkan oleh orang-orang awam. Makanya kebanyakan akhirnya orang NU menggunakan penutupnya seperti itu. Tapi nggak mesti gitu ya, nggak mesti. Itu suatu hal yang jadi identik aja gitu. Misalkan wah nih orang tutupnya pakai wallahul muwaffiq, berarti orang NU nih gitu. Ya. Nah gitu, jadi Abu Syuja, ya Imam Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja ini mengarang kitab ini agar mendapatkan pahala dan berharap mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala ma yasya'u qadir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan kepada hamba-hambanya Allah lah yang mampu melunakkan hati hamba-hambanya, dan Allah lah maha melihat. Ya, seperti kira-kira seperti itu. Selanjutnya Kitab Thaharah. Nah ini yang akan kita masuk ya, yang akan kita masuk yaitu tentang kitab Thaharah. Apa itu Thaharah? Bersuci ya. Mungkin nggak banyak, nanti akan saya jelaskan karena apa namanya setiap pertemuan insyaallah itu materi ya kira-kira waktu 20 sampai 30 menit ya. Di awal tadi kita udah mulai baca Yasin ya, kita baca Yasin kirimin kepada para masyayikh NU, muassis NU, Mbah Hasyim Asy'ari, ya Wahab Hasbullah, ya Ibu Sri Sansuri, semuanya kita kirimkan wa usulihim wa furu'ihim, sampai ke bawah sampai ke atas, wa usulihim wa furu'ihim. Jadi keturunan Mbah Hasyim, santri-santri Mbah Hasyim ya, semuanya itu kita doain tadi
Nah, ini merupakan program dari Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan. Semoga bisa istiqomah terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, kitab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang thaharah, tentang bersuci. Di sini dijelaskan al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyah. Nah, ini tentang air dulu yang dibahas nih. Ya, tentang air. Al-miyahu allati yajuzu biha tathir, air yang diperbolehkan. Air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan air apa aja sih Bang yang boleh untuk bersuci? Nah, ini bakal dijelasin nih. Ada 7 macam air. Ya. Yang pertama ma'us samai, yang kedua ma'ul bahri, yang ketiga ma'un nahri, yang keempat ma'ul bi'ri, yang kelima ma'ul aini, yang keenam ma'ul salji, dan yang ketujuh ma'ul baradi. Nah, ini macam-macam air ya, macam-macam air nih. Nanti ada yang namanya rada sama dan agak sejenis, ada nanti ya. Yang pertama ma'us sama, air yang turun dari langit. Nah, jadi kalau bisa disebut ya air hujan bisa juga. Air langit apakah jatuh ke danau? Bisa jatuh ke danau. Air langit bisa jatuh ke laut? Bisa jatuh ke laut. Nah, lalu yang kedua ma'ul bahri. Nah, ini yang disebut nih, air laut. Ya, kan ini airnya asin, nggak apa-apa. Ya, diperbolehkan untuk bersuci. Ya, air laut gitu. Ya, suci dan sucikan tentunya. Ya, tohirun mutohirun. Ntar ada nih penjelasan tentang air suci, tapi nggak bisa buat untuk bersuci. Nah, nanti ada penjelasannya. Lalu yang ketiga ma'un nahri, air sungai. Nah, kalau kira-kira sungai-sungai di Jakarta masih bisa nggak dipakai buat wudhu? Hah? Gimana nih ya? Air sungai di Jakarta kira-kira bisa nggak dipakai buat wudhu? Soalnya kotor-kotor gitu. Ya semoga sih cepet pada sadar gitu orang ya, pada nggak buang sampah sembarangan, nggak buang kotoran langsung ke sungai gitu. Tapi kalau saya lihat banyak sungai-sungai sekarang yang bagus-bagus. Ya, di Sunter juga danau bagus-bagus sekarang udah pada bersih-bersih. Ya. Lalu yang keempat ma'ul bi'ri. Ya, ma'ul bi'ri ini air sumur. Ini sumur ini untuk daerah Jakarta udah hampir jarang ya. Banyak orang pada pakai apa tuh? Pam. Ya kan? Banyak udah pakai pam semua sekarang orang air. Ya, jadi jarang orang ada sumur. Ada sih ada, cuma agak banyak itu maksudnya. Terus yang kelima ma'ul aini, mata air. Nah, ini agak mirip nih. Ya, antara air sumur sama mata air. Intinya air dari dalam bumi. Nah, gitu tuh. Ya, air dari dalam bumi. Ya, orang banyak tuh gali-gali air buat dapat air tuh. Lanjutnya ma'ul salji, air salju. Nah, ini bagi muslim-muslim yang di Eropa yang merasakan namanya musim salju, kita kan di Indonesia nggak pernah nih. Atau mungkin di sini sahabat-sahabat GP Ansor ada yang pernah merasakan dinginnya air salju gitu ya. Kalau saya pribadi belum pernah ngerasain, tapi ngerasain namanya musim winter. Oke, bahasa Inggris. Musim winter. Ya, bukan musim winter. Ya, musim winter tuh musim dingin ya, Bang Fajar ya, artinya ya. Bang Fajar nggak tahu. Bang Fajar kan pinter banget bahasa Inggris. Nah itu ya, jadi diperbolehkan juga itu air salju dipakai untuk bersuci. Dan yang terakhir ma'ul barodi, air dingin. Nah ini rada-rada mirip juga, air salju sama air dingin mirip. Tadi ya, mata air sama air sumur mirip. Intinya air yang dari atas ya, dari langit ataupun dari dalam, dari bumi, itu bisa digunakan untuk berwudu. Nah, apa aja syarat-syaratnya untuk bisa digunakan air itu dikatakan boleh untuk mensucikan, suci dan mensucikan? Kita akan masuk ke penjelasan itu pada episode bulan depan. Kira-kira seperti itu. Karena ini udah jam 10, jadi kita mulai jam berapa tadi ya? Tua.
setengah 9 ya. Jam 10 aja dulu ya, jam yang banyak ya. Kita lanjut yang bulan depan. Tapi ke minggu depan udah bisa mulai juga, tapi dengan materi kitab yang berbeda ya. Semoga kita dapat mengikuti ya kajian yang diadakan Rijalul Ansar ini setiap malam Jumatnya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Semoga kita semua disehatkan badan kita, jasmani kita, dimudahkan segala urusan kita, khususnya urusan-urusan dan kegiatan-kegiatan gerakan pemuda Ansar Jakarta Selatan, dilancarkan rezeki kita, dan apabila Allah tutup usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah bihamdihi wa ma astaghfirnahu wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah ورحمة نازلة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر جيلاني وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولمن أحسن إلينا ولمن حق إلينا ولخصوصا إلى أهل النضيع أهل جمعية نهضة العلماء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وفيروس كورونا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.